Di mana mas? Duduk. Dia ngintip. Memang dari tadi tuh saya waktu Mas Ray tadi cerita tuh, saya tuh udah melihat ada yang ngintip. Bentar ya, ada komunikasi. Coba cek mas. Kamu nggak usah takut. Kalau memang ada yang mau sampaikan, sampaikan. Mas. Kenapa? Bisa turun nggak? Ya pelan-pelan. Duduk. Apa kamu tadi yang ngintipin kita itu? Kamu tak kejar-kejar sampai di situ tadi loh. Iya, saya tadi sempat mendengarkan kalian bercerita di sana. Beneran kan Mas Coba? Tadi dari jendela sebelah sana itu dari tadi ya bedanya ada ngintip. Terus kenapa kamu kok ngintip-ngintip seperti itu dan kamu penasaran banget kayaknya sama yang diceritakan sama teman saya Mas Ray tadi? Kalian nggak masalah. Apa cerita-cerita kalian? Iya, tadi menceritakan sosok sepertimu tapi bukan kamu sih. Karena saya juga mempunyai cerita kepada kamu. Saya bisa bercerita kepada kalian. Iya bisa saja. Dan kalau boleh tahu siapa yang mau kamu ceritakan ini? Apakah ini ceritamu sendiri ataukah cerita sebangsamu yang lain atau gimana? Ini adalah cerita saya alami semasa hidup saya. Oh berarti ini cerita kamu sendiri semasa kamu hidup. Nah terus emang ada apa? Saya mempunyai saudara, itu adalah kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri. Terus Di situ saya berebut warisan dari orang tua kita. loh, apakah nggak udah dibagi kamu ini terus kakak kamu itu gitu? Memang sebenarnya sudah dibagi rata oleh orang tua saya, tetapi tidak tahu kenapa hawa untuk menguasai itu semua pasti muncul dan pasti ada. Itu siapa? Kamunya atau kakak kamu? Saya sendiri dan kakak saya sendiri pun juga seperti itu. Oh berarti kamu sama kakak kamu itu saling apa ya, berebut untuk menguasai ini semua padahal udah dibagi masing-masing bagian. Iya, sampai-sampai kakak saya ini nekat mendatangi Nekat mendatangi sebuah dukun untuk menyandat saya, sampai segitunya. dan saya pun meninggal akibat santet yang dikirim oleh kakak saya sendiri. Ya, kamu tahu dari mana kalau kakak kamu itu yang nyantet? Saya mengetahui itu semua setelah saya sudah tiada di dunia ini. Setelah kamu meninggal? Saya mencari informasi semuanya, dan ternyata ini adalah perbuatan dari kakak saya sendiri. Ketika masih hidup dan ketika saya sudah disantet, itu yang saya rasakan. Perut saya ini merasakan sakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai perut saya ini gosong. Ya, kok bisa? Saya tidak tahu. Dan
saya mengeluarkan belatung-belatung hingga saya meninggal. Naudzubillah. Nah, terus kakak kamu sekarang gimana? Apakah masih hidup? Masih. Berarti sekarang harta warisan itu malah jatuh semua ke kakak kamu. Ya, tetapi kakak saya sendiri hidup sudah sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa. Ya, mungkin itu karma bisa. Terus karena perbuatan kakak kamu yang mencelakai kamu, makanya dia mendapatkan balasan setimpal. Kakak saya juga sekarang sudah tidak bisa menikmati harta yang dia miliki karena dia sudah sakit, tidak bisa apa-apa lagi. Ya emang itulah. Makanya kenapa kok harus dibuat perebutan gitu loh. Padahal kalian itu kan udah mendapatkan jatahnya masing-masing gitu loh Mas ya. Misalkan separuh-separuh kalau anaknya 2, kamu sama kakak kamu itu. Dan bahkan kalau misalkan kamu sama kakak kamu dulu itu nggak punya pemikiran seperti itu, mungkin sampai sekarang kamu masih bisa menikmati. Nah terus? Saya sangat menyesali itu semua. Iya pasti. Pesan buat kalian yang masih hidup di dunia, janganlah kalian terlalu memburu harta ataupun yang berlebihan, karena apa yang kalian rebutkan, apa yang kalian inginkan, semua itu tidak akan dibawa mati. Iya. Setelah kita mati, kita tidak bisa menikmati itu semua. Ya, jadi pada intinya bersyukur atas apa yang kita punya dan jangan terlalu muak apa yang diinginkan ya Mas ya. Dan muluk-muluk lah. Karena kamu baru merasakan bahwasanya apa yang kamu rebutkan di masa hidup kamu itu kan gak berguna ketika kamu telah tiada kan gitu. Saya berjuang untuk mendapatkan itu semua, sampai saya dengan saudara saya sendiri seperti itu. Tidak ada hasil apa-apa ketika kita sudah meninggal. Iya, harusnya perbanyak harta untuk di dunia, perbanyak amal untuk di akhirat. Jadi ya nyari harta untuk kehidupan, maksudnya kan namanya orang hidup kan pasti perlu untuk kebutuhan kan, makan dan sebagainya, dan perbanyak amal untuk di akhirat. Nah, kamu gimana amal kamu waktu hidup di dunia? Saya lupa dengan itu semua karena saya terlalu memburu harta. Kan? Saya sangat menyesal. Pantesan aja kamu nimbrung ketika kita cerita itu, kamu mau cerita seperti ini, dan bahkan kamu mempunyai pesan penting untuk kami semua di sini agar tidak terjadi hal yang udah kamu lalui ini, Supaya kalian semua bisa sadar, kalian semua ingat akan adanya kematian. Ya baik, terima kasih banyak atas nasihatnya dan informasinya, dan ya kami doakan kamu mudah-mudahan Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa kamu dan memberi ampunan, dan kamu ditempatkan sama orang-orang yang beriman. Terima kasih banyak buat kalian, manusia-manusia yang tidak saya kenal tetapi mau mendoakan saya. Iya, sama-sama. Karena kamu juga udah menyampaikan pesan baik ini pada kami, ya kita doakan kamu untuk mendapatkan surga di alam kamu nanti. Ya, sudah, saya akan
pergi dari sini. Iya. Saya akan mencari tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari tadi ada suara ya, Mas? Tuh. Leduk gitu. Itu suara tikus di plafon. Itu Mas, yang ngintip-ngintip tadi itu memang sengaja tadi nimbrung sama kita. Yang ngintip dari jendela sebelah sana tadi itu karena ketertarikannya akan ceritanya Mas Re tadi. Saya kirain yang diceritain Mas Re itu dia tadi, dia datang. Nggak taunya bukan, ya sosok beda lagi. Dan dimana setelah kita mendengar ceritanya Mas Re itu, dia juga ingin bercerita kepada kita. Siapa tahu kita mau mendengarkan juga, kan gitu. Ya, setelah kita izinkan, silakan cerita. Bahwasanya dia tuh menceritakan pengalaman dia waktu di dunia. Sekarang dia udah meninggal, dan pengalaman itu sebenarnya cukup suram, cukup pahit. Nah, dia itu mempunyai kakak kandung dan dia udah diberi warisan masing-masing oleh orang tuanya. Tetapi karena mereka itu ingin menguasai semua warisan itu, jadi dua-duanya itu mempunyai tujuan yang sama. Udah ini buat saya semua aja lah, gitu. Egois, Mas. Rebutan gitu. Rebutan. Udah wes dibagi, cuman masih pengen dibagi arepe. Iya, namanya manusia itu udah dapat satu genggaman, ya mau genggaman yang lainnya lagi. Nah, sampai yang si kakaknya ini nekat pergi ke dukun untuk nyantet adiknya sendiri. Disantet Mas. Iya, sampai adiknya itu meninggal. Dan bahkan yang sosok ini tadi yang bercerita itu, dia taunya disantet tuh ketika dia udah meninggal. Dia telusuri semua itu kejadian dan ketemulah, oh ternyata pelakunya kakak saya sendiri gitu. Dan sekarang pun yang kakaknya masih hidup, dia hidupnya juga sengsara. Dia nggak bisa ngerasain apa yang telah dia dimiliki itu tadi. Ya kayak kena karma, kena balasan dari perbuatannya. Soalnya sama adiknya sendiri. Main santet-santetan gara-gara harta. Makanya itu sih Mas, hartanya buat saya. Arthur nanti main santet-santetan nanti. Enggak Mas ya. Enggak, soalnya dia tadi berpesan gini loh. Jangan memikirkan harta di dunia. Karena suatu ketika kita udah nggak di dunia, itu harta sebanyak apapun tidak ada apa-apanya kalau di akhirat nanti. Iya. Perbanyaklah amal. Udah sini Mas, ngamal.